Jadi apapun itu, hujan emas di negeri orang lebih baik hujan batu di negeri sendiri. Ya itu betul, itu betul. Tapi ya kita tidak boleh pungkiri bahwa ya sebab kalau diikutkan memang berbeda gajinya guys antara Indonesia dan Malaysia. Hai, hello guys, what's up? Assalamualaikum, salam sejahtera semuanya. Apa kabar ya kawan-kawan, saudara, sahabat di luar sana? Semoga selalu dalam keadaan baik dan semoga selalu dilimpahkan rizkinya. Amin amin ya robbal alamin. So guys, kita saling berdoa yang terbaik ya untuk antara kita sesama manusia ini, sesama umat ini guys. Ya sebab kita ini kan butuh doa. Doa adalah harapan yang terbaik lah di saat kita di titik yang terendah guys. Nah betul tak? So kali ini kita akan reaction guys. Ini ada salah satu kawan yang bagi link ini dan ternyata ini tentang gaji TKI ya, yaitu tenaga kerja Indonesia di Malaysia tahun 2022. So berapa ya gaji sekarang ya? Sebab kan sekarang ini kebutuhan sudah semakin naik ya, barang-barang sudah semakin mahal dan ya kebutuhan hidup ini semakin mahal guys. Tak kira lah kita bekerja di mana, yang penting itu halalan thayyiban. Betul tak guys ya? So bagi orang-orang yang menjas bahwa di Malaysia ini kerja macam ni macam tu dan dilayan tidak baik dan apalah sebagainya, jadi kita akan tonton video ini guys, biar tidak ada salah paham ya. Mungkin ada juga ya segelintir manusia ataupun segelintir individu yang memang tidak suka antara satu sama lain ya, antara satu sama lain. Tak kira lah itu di manapun kita berpijak, itu pasti akan ada apa ya, toxic gitu guys ya, toxic. Jadi kita abaikan aja. Yang penting niat kita ini mencari nafkah dengan rezeki yang halal, kita kerja betul-betul dan kita tidak buat hal ya di negara sendiri, apalagi di negeri orang guys ya. Sebab memang setiap negara itu ada undang-undangnya sendiri ya, undang-undang masing-masing guys. Jadi tak perlu berlengah-masa lagi guys, kita tak perlu bercakap banyak, takutnya nanti ada yang tersinggung kan ya. So ini channel daripada Nila Sari Safitri ya. Kalau kita tengok ini backgroundnya, latar belakangnya itu ialah memang pekerja Indonesia yang berada di Malaysia untuk sekarang ini ya. Dan dia ini buat vlog dan dia menceritakan gaji TKI Malaysia tahun 2022 ya. Jadi ini yang terbaru guys. So kita akan dengar curhatan dia nih seperti apa, seberapa besar gaji yang ada di Malaysia nih guys ya. Sebab ya dulu dengan sekarang kan pasti beda kan ya. Sebab memang sekarang ini kebutuhan semakin mahal guys, kehidupan ini semakin mahal kan ya. Alright, kita akan tengok videonya ya. Bagi kawan-kawan yang mau nonton videonya langsung, link ada di deskripsi guys. So let's go and play. Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi ke Welcome back to my YouTube channel. Kali ini aku mau ngebahas tentang gaji TKI Malaysia tahun gaji 2022. Karena banyak banget yang nanyain aku, yang nge-DM aku di Oh, Instagram gitu atau ya. di komentar di YouTube. Kak, update dong gaji TKI Malaysia tahun 2022. Betul. Aku baru dapat payslip gaji aku belanja. Jap guys, pasti kan ada rame juga ya. Mungkin orang-orang Indonesia ataupun kawan-kawan dia yang pengen tahu gaji di Malaysia itu berapa sih. Kok sampai kerja jauh-jauh daripada negara sendiri kan. Jadi pengen tahu gitu guys. Jadi dia sharing seperti apa gajinya, besarnya berapa gitu ya. Lanjut ya. Januari tahun 2022 dan sekarang aku mau ngasih tahu ke kalian berapa sih gaji aku tahun 2022. Di video ini aku nggak ada maksud untuk pamer atau ria ya. Ingat, aku hanya ingin berbagi informasi dan pengetahuan seputar gaji TKI Malaysia tahun 2022. Oke, jangan di skip video ini. Jangan lupa di like, comment, subscribe juga ya. Ikutin terus vlog aku sampai habis. Ikutin terus video kita aku. Nonton langsung ini semuanya ceritanya dari awal sampai akhir. Jadi simak baik-baik ya. Kalian bisa lihat gaji aku. Wow. 3095.40 sen. Wih di guys, gaji dia besar gila ya. 3095 ringgit ya, 40 sen. Wow, kalau sebulan gaji segitu ya cukup lah ya. Dan itu bisa kalau dirupiahin itu 10 juta lebih tuh. Wow, luar biasa ya. Lanjut kita tengok ini daripada overtime ke macam mana. Atau kalau dirupiahin ini sama dengan 10.300.000 rupiah. 10.300.000 rupiah ya. Rating saat ini.
313,08 sen, 3.300 atau kalau di rupiah ini sama dengan 11 juta lebih lah. ini tanpa potongan. Kalau tidak potongan ya. Dan untuk selengkapnya atau lebih detailnya aku bakal ngejelasin lagi. Aku nggak ada niatan untuk pamer ya guys. Aku hanya nggak apa-apa, ini memang berbagi perlu informasi dan diketahui juga lah bagi seputar kawan-kawan gaji TKI Malaysia tahun yang mau datang di 2022. Malaysia kan. Sebelumnya jangan lupa di like, comment, subscribe channel aku ya guys, agar like, channel comment, dan aku terus subscribe, berkembang. guys. Oke, simak terus video aku sampai habis ya. Jadi aku mau ngejelasin gimana gaji aku bisa Banyak gini ya, 3.095.40 sen. Nah, kalian bisa lihat, simak baik-baik ya. Aku akan jelasin dari atas sampai ke bawah. Aku akan jelasin semuanya. Jadi kalian harus menyimak sampai habis. Nila Sari Aku Safitri bakal nama dia, jelasin guys. dari gaji basic aku. Gaji basic aku udah iya, betul. 1.601 ringgit ya guys. Alright guys. Ini kita bisa lihat kan di sini kan, gaji basicnya 1.600. So ini UMR ya. UMR kalau di Indonesia itu 2 jutaan, area sini nih malah 1.500.000 ya. Mungkin dalam kisaran 900 ringgit lah gaji UMR ataupun basic. Oke. Di sini ada OT, ada ya banyak. Kita dengar dulu. Ini adalah basic aku, atau kalau di Indonesia namanya UMR ya. Benar. UMR aku di sini Besar juga lah. 1.601. Karena aku di sini udah lama ya guys, termasuknya. Kalau yang baru-baru itu baru datang gajinya 1.250. Karena aku udah lama, udah 5 tahun, jadi gitu. gaji aku tiap-tiap tahun naik jadi 1.601. Udah lama. Oke. Kak nih ya. Ini adalah gaji basic. Lanjut. Sekarang aku mau ngira overtime atau lemburan aku. Lemburan aku ada lemburan 4 lemburan dalam 1 bulan. Oh, 1 bulan dibagi Jadi 4 ya. kita 4 kali. kerja 1 minggu cuma Overtime. 4 hari aja, wajib 4 hari kerja, 3 hari libur. Kalau mau ada overtime, ada lemburan, ambil 1 hari aja, sebab PT aku atau kilang aku kerjanya tidak boleh melebihi dari 60 jam kerja. Jadi kalau kerja ya? 1 minggu dibolehin cuma 5 hari kerja aja guys, gitu. Gitu. Oke, guys, yang itu pertama aku mau jelasin undang-undang tentang overtime rest day aku. Rest day ini OT untuk hari Minggu ya. Rest day ini maknanya overtime atau lemburan hari Minggu ya. Hari Minggu cuti aku ya, lembur dia masuk. selama 12 jam. Untuk 8 jam pertama ini gajinya itu 1 jamnya 8.94 sen. Jadi totalnya 71.52. Untuk 4 jam terakhir, 8 tambah 4 kan 12 ya, gitu. Jadi 4 jam terakhir, 1 jamnya dikalikan 17.88 sama dengan 71.52. Nah, totalnya kan ini 12 jam ya guys. Jadi pas aku overtime hari Minggu 1 hari aja. Gitu, Nanti kita guys, bakalan nambahin semua ya. Aku akan bahas overtime-nya dulu. Betul. Yang kedua, aku ada overtime public holiday guys. Public holiday ini kalau kalian nggak tahu itu libur hari besar ya. Kayak bener. pas Tanggal aku merah gitu ya. overtime atau lembur itu tanggal 1 bulan 1 17 ringgit Januari per itu jam kan tahun ya. baru. Tahun baru itu kita libur semua, itu hari besar, dikiranya public holiday. Oke, untuk 8 jam pertama kalikan 17.88 sama dengan 143. Dapat Untuk banyak 4 jam gitu ya. terakhir kalikan 26.81 jadinya 107.24. Beda-beda, guys. Nah, 8 tambah 4 kan 12. Jadi pas aku kerja 12 jam. Nah, totalnya nanti kita kira sendiri. Nah, untuk off day ini kita kerja hari biasa ya, selain dari hari Minggu. Kalau rest day ini hari Minggu, kalau off day ini hari biasa, kayak seperti hari Senin sampai hari Sabtu. Lah, untuk off day sendiri itu nggak dikira asing-asing kayak gini, pisah-pisah kayak gini, 84, 17 dan 6 enggak. Jadi kita kira sekali aku ada off day selama 2 hari. 2 hari kalikan 12 sama dengan 24 jam. Oke. Sekarang kalikan per jamnya. Per jamnya adalah 13.41. Beda-beda guys ya.
selama 2 hari ini 24 jam nih aku digaji 321,84. Jadi total daripada basic aku atau UMR aku 1601 ditambah semuanya. ini semuanya ini overtime ini tambah semua ini sama dengan 2.316,16 sen. Jadi 2.000 Ini lebih adalah guys. gaji basic tambah overtime semua ya. Nah, oke lanjut, part selanjutnya adalah Oh ini ada banyak kita lagi. hitung allow. Payback. Dari payback ini itu adalah cuti tahunan aku selama cuti setahun. tahunan. Aku Oke. setahun dikasih cuti atau libur kerja selama 14 hari ya guys. 14 hari aku baru gunain 2 hari aja selama setahun. Jadi cuti aku tuh dibayar ke pekerjanya sebesar 738,92 sen. Ini adalah cuti aku selama setahun dibayar dari kilang atau PT aku ya. Terus yang kedua adalah attendance atau kehadiran. Kehadiran aku selama sebulan aku kerja full atau itu tidak dapat ya? 80 ringgit ya guys. Terus untuk night shiftnya ada per dia night shift penghargaan itu lah kita contohnya ya. digaji 8 ringgit. Ini adalah tambahan Shift ya, tambahan malam, untuk bener, kerja ada shift malam. malam Jadi juga kita ya. dapat 8 ringgit. Aku kerja malam selama 11 hari dalam sebulan. Jadi kalikan 8 sama dengan 88 ringgit. Untuk kerja paginya Ada aku pagi. cuma kerja 10 hari. Jadi kalikan 5 ringgit per harinya. Banyak Untuk bonus-bonus kerja dia guys. pagi cuma dapat 5 ringgit aja guys. Kalau kerja malam 8 ringgit, kerja malam lebih Malam lebih banyak mahal daripada kan, kerja sebab pagi. dia Jadi memang totalnya waktu jam 10 kali rehat 5 jam malam. sama dengan 50 ringgit. 50 Aku dapat 50 ringgit ini sebulan. Widih. Terus insentifnya, Ada insentif kehadirannya, lagi nih. aku dapat 40 ringgit. Jadi nanti kita bakal nambahin ini semua. Totalnya itu 738, 900. 80, 88, 50, 40 semua totalnya 996,92 sen. Banyak juga ya, ada Ini adalah insentif bonus sendiri aku. guys. Bonus tahunan aku cuma Oke, dapat yang banyak bonus di bulan tahunan nih, Januari 700 lebih dengan ya. bulan Juli. Widih, Tuh. mantul Oke, ya. kita lanjut. Jadi basic aku ditambah overtime aku 6, semua tambah ini overtime, ditambah bonus aku semua ini totalnya bonus tahunan, 3.313,08. Ini adalah gaji kotor. kotor. Ini ada 3.313 potongan ini adalah apa gaji ya, kotor potongan guys, permit kah belum apa ya? bersih ya. Oke, ada lagi. Next stepnya ini adalah potongan. Oh iya oke. Oke, kita dipotong apa? Accommodation. Accommodation itu transportasi ya, transportasi pakai bus, daripada kita pakai bus kos pekerja. Jadi ke setiap bulannya dipotong tempat kita ya. 17,88 sen. Oke. Untuk medikalnya juga Ada dipotong medical. karena aku ambil MC atau medical selama 2 hari setahun dipotong 189,80. Asuransi setiap bulan juga ada potongan sebesar 10 ringgit. Jadi potongan cuma ada 3 ya. Akomodasi atau transport 17,88. Berarti tempat tinggal tidak Insurans usah atau ya, guys, ya? asuransi sebesar 10 Free ya? ringgit. Dan medical aku selama setahun aku ambil 2 hari dipotong 189,80. Jadi kalau medical ini aku nggak ngambil sama sekali selama setahun. Jadi Ini tidak medical nggak ada guys, kosong. Nggak Gak ada dipotong potongan lah. medical. Jadi karena aku ada MC banyak potongan lah. Terus potongannya dijumlah nih semua 17,88, 10 ringgit, 189,80. Semua potongannya adalah 217,68. 217 Oke, ringgit. ini adalah potongan aku ya. Terus cara Detil ngitung ini. gaji bersihnya gimana? Cara ngitungnya adalah salary atau basic aku 161 Selower. tambah allow nih 161. Terus ini udah kira overtime ya, udah kira overtime jadi 2316,16. Terus ditambah allownya bonusnya aku itu dapat 100.000 guys, 996,92.
banyak Terus juga dikurangi sama potongan 217,68. Iya. Jadi ini 2316,16 ditambah 996,92 dikurangin 217,68 sama dengan 3.095,40 sen. 10 Nah, juta rupiah gaji lebih bersih kalau di ini Indonesia. akan sama dengan yang di bawah. Nah, ini betul dia lah. net salary 3.095,40 Jadi dia terima bersih ini sen. 3095 guys ya. Jadi paham ya? Nah, Ini adalah gaji bersih aku selama sebulan. Di bulan Banyak Januari juga lah tahun sebulan 2022 adalah sebesar 2022 3.095,40 sen. guys. Baru Oke. ini. Kalian kalau nggak tahu apa itu new normal OT, rest day, public holiday atau off day, jadi ini nih aku jelasin lagi. Jadi kita tutup buku PT kita, kilang kita tutup buku per 20 hari bulan atau tanggal 20, setiap tanggal 20 udah tutup buku ya guys. tutup Jadi buku kiranya overtime itu daripada tanggal 21 sampai tanggal 20 lagi. Bener-bener 1 Nah, bulan aku kemudian. ada overtime atau lemburan, ini yang aku titik merah ini adalah overtime atau oke. lemburannya aku tanggal 27 bulan 12 atau 27 Desember, Nampak semua ya, tanggal Pak. 1 Masuk bulan kerja 1, kan pakai kad ya? 1 Januari ID. public holiday, Jadi tahu. libur hari besar. Terus tanggal 9 bulan 1, 9 Januari itu rest day, overtime hari Minggu. Tanggal 11 bulan 1 itu aku overtime off day. Oke, Tuh. oke. Jadi Detailnya aku sudah akan nampak semua ngira guys. berarti ini selama sebulan ini aku overtime 4 hari. Oke, 4 hari. Ini rest day ini kita kira dari tanggal 9. RD itu ya. 9 rest day aku ada overtime atau lembaran rest day 1 hari. Jadi ini 12. Bener. Oke. Untuk public holiday aku ada overtime 1 hari bulan 1. PHS 1 Januari ini benar. boleh Public dicocokkan holiday, kembali kan 8 guys ya? 12 jam. Oke, semua benar. Terus aku ada overtime off day 27 Desember Betul. dengan 11 hari bulan 1, 11 Januari. Nampak Jadi semua overtime dikasih untuk detail off day-nya dia. aku ada 2. Dan ini malam semua. Off day-nya benar 2 selama 24 jam selama 2 hari ya. Jadi Oke. totalnya segini emang bener. Jadi emang gaji aku ini bener segini. Gajinya bener Sesuai segini. dengan Apa yang sebulan dilakukan aku. ya. Betul jadi itu betul. aja video aku. Gila, Semoga guys, bermanfaat banyak. untuk kalian ya. Jadi, Alright, ternyata sekarang ini gaji di Malaysia itu sudah banyak guys ya, sampai mencecah 3.000 lebih. Dan itu untuk pekerja kilang guys. Bayangkan kerja-kerja yang lain ya, kerja office dan kerja kontraktor, pasti dia naik lebih banyak lagi guys ya. So untuk ini bagi aku sih untuk kaum wanita ataupun kaum hawa ini mendapatkan gaji segitu tuh udah kira banyak lah guys ya. Sebab dah kalau dirupiahkan itu udah 10 juta lebih, 10.500.000 gitu. Kalau di Indonesia pun susah juga untuk mendapatkan. Jadi mencari pekerjaan ya mungkin kalau di kampung-kampung kayak gini tuh ya bekerja di toko ataupun toko baju dan minimarket kayak gitulah kebanyakannya ya. Dan kalau yang cewek-cewek itu biasanya dia akan merantau di area industri ya. Contohnya di sini banyak sekali kilang-kilang, yaitu kilang kasut daripada Korea itu banyak di sini guys, dan itu kebanyakan orang-orang cewek ini bekerja di sana setelah lulus sekolah SMA ya, yaitu sekolah menengah. Dan ada juga yang pergi ke Malaysia guys. Ya sebab Indonesia Malaysia ini kan tidak jauh guys. Sebab itu ramai juga para cewek-cewek ataupun para wanita-wanita ini milih untuk kerja di Malaysia guys. Ya memang kita kan tidak usah setengah hari aja kita udah nyampe di Malaysia gitu loh. Dan di sana juga tempat tinggal disediain, kayak akak tadi itu pun dia tidak ada potongan tempat tinggal kan, tapi ada potongan transport. Ya mungkin memang dia diambil dari tempat tinggal dia, biasanya asrama kan. Asrama itu menuju ke tempat kilang kan memang menggunakan transport, yaitu bus pekerja. Dan nanti kita akan tengok tempat tinggalnya macam mana ya, sebab memang ya
biar kita ini lebih yakin ya, ataupun edukasi untuk orang-orang ataupun kawan-kawan saudara kita yang pengen kerja di Malaysia gitu loh guys. Jadi tempat tinggalnya seperti apa, gajinya berapa. Kayak Ake ini oke, dia detail, dia terangkan dengan sedetail mungkin ya. Jadi jangan tertipu gitu ya, jangan tertipu. Kadang ada agent yang memanfaatkan kondisi-kondisi ataupun situasi seperti ini. Jadi kasihan. Jadi mari sama-sama kita edukasi para saudara-saudara kita yang pengen merantau ataupun pengen kerja di luar negeri guys. Ya kita bukan merendahkan Indonesia itu tidak ada pekerjaan ya. Ini suatu pilihan gitu. Suatu pilihan, sebab kita ini pun berhak memilih kita mau kerja di mana, kita mau buat apa kan. Yang penting halal, itu sajalah bagi aku ya, pesanan untuk orang semua. Jadi apapun itu, hujan emas di negeri orang lebih baik hujan batu di negeri sendiri. Ya itu betul. Tapi ya kita tidak boleh pungkiri bahwa kita pengen merubah nasib gitu loh. Kita pengen merubah nasib dan kita mencoba untuk merantau di Malaysia untuk bekerja di sana untuk mengumpulkan uang guys. Ya sebab kalau diikutkan memang berbeda gajinya guys antara Indonesia dan Malaysia. Ini kalau kerja kilang ya, lain kalau kerja yang lain saya tak tahu lah, saya tak komen. Saya cuma bahas ini tentang kerja kilang ya, tentang kerja pabrik gitu guys. So ya mungkin sekian dulu ya untuk video reaction kali ini. Jadi terima kasih Kak ini sudah membagi edukasi untuk kawan-kawan yang pengen kerja di sana guys. So bagi korang yang ada rekomendasi video-video menarik, boleh drop komen di bawah ataupun DM di Instagram @bangre2019 guys. So see you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.